Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita Light Novel Teen Star Slam Dataken volume 12 part 13. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. 3 hari berlalu setelah Shinji berhasil melewati lantai 50. Rimuru, Ramirez, Veldora, dan bahagia mengamati kemajuan tim Shinji. Sedangkan dia belum membaca manga di sudut ruang, dan Sion belajar membuat kue penutup kepada Suna. Veldora yang tiba-tiba bertanya, "Woi Rimuru, apa maksudmu mereka memakan umpan?" Jadi di sini Rimuru akan menjadikan tim Shinji sebagai eksperimen latihan bencana. Ini adalah ide mustahil memindahkan kota ke dalam labirin. Skill intrinsik Ramirez, labirin creation benar-benar luar biasa. Satu lantai dapat ditukar dengan satu kota di atas tanah. Bahkan Ramirez dapat menciptakan hal mustahil seperti udara, air, dan matahari. Jadi kau tak perlu khawatir Veldora-kun. Namun ada satu syarat yang dibutuhkan, yaitu energi yang sangat besar. Dan disitulah saatnya kau untuk bersinar. Dan itulah alasanku mengisolasi kota saat perang pecah. Dan aku akan hanya menyisakan gerbang saja yang menuju labirin. Ramirez menambahkan, itu benar sekali, berkat Jisoo kekuatanku bertambah. Mendengar dibutuhkan dan sangat diharapkan, Veldora sangat bahagia dan tertawa keras. Begitu rupanya. Kalau begitu berikan kuemu kepadaku Ramirez. Ramirez menolak. Jangan bercanda, ini sudah sah, kue ini milikku. Dengan Diablo yang baik hati, dia belum memberikan kuenya kepada Veldora. "Oh Diablo, terima kasih, kau lelaki yang sangat jantan." Layar memperlihatkan tim Shinji sudah mencapai lantai 60. Ramirez memberi saran, jika mereka mata-mata, bukankah lebih baik menangkap mereka sekarang juga? Namun Rimuru menolak, karena Rimuru sangat penasaran seberapa kuat tim Shinji. Di lantai 60, pos lantai Aldalman. Aldalman lebih lemah dari Gouster dan Major jika sendirian. Sepertinya Rimuru akan kecewa lagi karena Aldalman sangat rentan terhadap sihir suci, karena Mak membawa padik milik Minos, itu senjata suci. Mata Aldalman menyala saat merasakan ada penyusup. Albert pun demikian. Albert sudah bisa bicara setelah evolusi dari pendekar pedang kerangka menjadi paladin kematian. Eksistensi Albert saat ini lebih tinggi dari sebelumnya. Namun Albert masihlah roh yang belum punya tubuh fisik. Para tamu telah tiba, Aldalman bergumam. Akhirnya telah tiba di mana saatnya kita berguna untuk Rimuru sama. Rimuru sama telah memberi kita kekuatan yang sangat besar. Dan Albert, perlu kau ingat, kita tidak boleh mengecewakan Rimuru sama seperti sebelumnya. Aldalman meminta Albert dan naga zombie untuk memberi kesaksian kesetiaan kepada dewanya Rimuru. Rimuru yang mendengar itu, si tengkorak fanatik sangat berlebihan. Rimuru yang tadinya yakin Aldalman akan kalah, kini Rimuru tercengang sampai lupa bernafas. Tim Shinji yang seharusnya menang dengan mudah, mereka dikalahkan apa sendirian dalam sekejap. Padahal Rimuru yakin, dengan unik skill healer milik Shinji, seharusnya dia tidak terkalahkan. Shinji bisa menyebar racun virus yang tak kasat mata. Seharusnya itu cukup mudah untuk membunuh makhluk hidup. Mak memiliki unik skill Trowel, sebuah skill yang bisa melempar apa saja yang dipegangnya. Jika dikombinasi dengan sihir manipulasi gravitasi, itu jauh merepotkan daripada senjata kinetik. Mak memiliki unik skill Absorber. Di dalam skill Absorber berisi deteksi bahaya, deteksi jebakan, deteksi monster. Jika dikombinasikan dengan petarungnya, dia tidak tertandingi dalam menghindari bahaya. Namun entah apa yang terjadi, mereka dikalahkan Albert dalam sekejap. Veldora menjelaskan, Rimuru, sepertinya kau tidak akan pernah tahu peningkatan kekuatan monster yang tidak punya kesadaran. Bertahan hidup beberapa dekade itu bukanlah jaminan bertambah kuat. Rimuru bertanya, namun apa yang terjadi lalu, kenapa mereka berdua
begitu kuat sekarang dan apa yang terjadi kepada naga zombie? Veldora meluruskan, bukankah kau memberi mereka perlengkapan? Pemberianmu membuat mereka sangat bahagia. Alhasil mereka berlatih keras saat kau pergi dengan bisnismu. Ramirez berkicau seperti burung piit, seolah-olah Ramirez lah yang melakukan semua ini. Saat Rimuru memeriksa lebih dekat, ternyata Adalman sudah berevolusi dari kerangka menjadi raja tengkorak. Lalu siapa naga itu? Veldora memberitahu, dia hewan peliharaan Adalman. Naga itu adalah naga kematian puncak dari monster yang mati. Bahkan Rimuru bingung, serangan sihir suci Holy Cannon tidak mempan terhadap Albert. Pertempuran berakhir dengan Albert menebas ketiganya. Rimuru semakin tidak percaya. Seharusnya Undead rentan terhadap sihir suci, tapi entah kenapa Albert masih hidup. Veldora memberitahu, jawabannya cukup mudah. Itu terletak pada kartu truf Adalman, extra skill Holy Demonic Reversal. Itu adalah skill yang bisa menukar atribut, elemen suci, dan iblis. Karena itu, Adalman bisa menolak sihir suci. Tim Adalman menang dengan mudah tanpa menggunakan sihir yang diajarkan dewanya. Adalman berteriak dengan bahagia, "Wow dewaku, apa kau melihatnya? Aku persembahkan kemenangan untukmu." Setelah itu, Rimuru meminta Adalman untuk datang ke ruang kontrol karena ada yang ingin dia sampaikan. Adalman dan Albert datang dengan berlutut. Rimuru meminta Sion untuk menyiapkan teh untuk Adalman dan Albert. Namun Adalman menolak. Rimuru sama, apakah kerangka sepertiku bisa minum teh? Sontak Rimuru kena mental. Rimuru lupa Adalman tidak punya perut. Dengan menggaruk kepalanya, "Ya Adalman, aku berharap kau bisa menikmati baunya saja." Rimuru kagum dengan keduanya. "Albert, kau cukup dengan baik menangani pedang itu. Dan kau Adalman sebagai seorang raja, kau cukup mengesankan, teruskan kerja baikmu. Dan ini sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Perkembangan kekuatanmu sungguh sangat menakjubkan. Tidak habis pikir itu membuatku terkejut." Jadi Rimuru membeli Albert pedang dan baju jirah kutukan kelas unik. Rimuru melihat Albert tubuhnya dibentuk dengan sihir. Intinya reinkarnasi sementara dan itu hanya bisa digunakan di dalam labirin. "Adalman, kau hebat sekali dengan extra skill Holy Demonic Reversal." Dengan bahagia Adalman berterima kasih atas pujiannya. Tapi Rimuru sama, ini tidak akan terjadi tanpa bantuan Nona Beretta. Jadi dalam kasus Adalman ada campur tangan Raja Iblis Ruminas. Sebagai permintaan maaf karena telah menelantarkan Adalman, Ruminas mengajarkan Adalman teknik rahasia membalikan siang dan malam. Lalu teknik ini disempurnakan oleh Nona Beretta dengan unik skillnya, double cruiser, dan hasilnya sekuat ini. Jadi dulu Seven Luminari tahu bahwa Adalman punya bakat melampaui Seven Luminari. Karena posisinya tidak ingin digeser, Seven Luminari memutuskan untuk melenyapkan Adalman dan kasusnya hampir sama dengan Hinata. Adalman bertarung dengan naga zombie dan hasilnya seri. Bagi Gembel, pertarungan melawan naga zombie adalah ujian dari Gembel, bisa atau tidak menjadi pelindung umat manusia. Setidaknya Adalman menuai hasil seri. Namun tidak dengan Luminari lainnya, mereka tidak berpikir seperti Gembel. Rimuru bertanya, "Apakah kalian saat ini bisa mengalahkan penjaga lantai 70? Adalman yang masih bingung, Adalman meminta Rimuru untuk memperjelas. Rimuru menjelaskan, "Seperti yang kalian tahu, lantai 70 dijaga Demon Colossus yang dikembangkan Vesta. Tim Shinji tidak akan bisa mengalahkan Demon Colossus yang diperlengkapi kerangka Magic Steel yang ditutupi armor laminar, ditambah lagi Magic Intervent Fisik Charybdis. Namun setelah melihat pertarunganmu, aku berubah pikiran. Nah Veldora, menurutmu siapa yang paling kuat, Adalman atau Demon Colossus?" Veldora meyakinkan, tidak salah lagi. Dengan itu diputuskan, Adalman and the Gang naik lantai menjadi penjaga lantai 70. Dengan itu Adalman berjanji akan berusaha sekuat tenaga memenuhi harapan dewanya. Rimuru meminta Ramirez untuk melakukan. Ramirez menukar lantai 51 sampai 70. Tak lama kemudian dia belum menyela. Rimuru sama Rajan mengirim pesan komunikasi sihir. "Seorang guru lamanya bernama Gadra ingin bertemu dengan Anda." Gadra adalah orang yang disebut-sebut penulis beberapa grimoire. Mengingat Rajan, sepertinya dia brilian dan disegani.
Bagi Rimuru ini menarik. Baiklah Diablo, persilakan saja. Kewaspadaan Shion yang melampaui hukum alam, Shion menolak, Shion curiga. Rimuru sama ini jebakan mengingat situasi mencapai ambang perang dengan kekasaran timur. Diablo juga setuju dengan Shion. Rimuru sangat mengerti dari maksud kedua sekretarisnya. Walaupun nampak sama-sama menyesatkan, Rimuru sangat berterima kasih karena sudah berusaha keras untuk melindungi tuannya. Saat hendak menolak pertemuan, Adelman menyela. Rimuru sama, orang yang bernama Gadra, dia mungkin teman namaku yang pernah aku kenal. Sontak Rimuru terkejut. Nani? Rimuru menatap tajam Adelman. Adelman mulai gelisah dan gemetar karena Adelman berpikir akan dianggap pengkhianat oleh dewanya. Rimuru meminta Adelman untuk tenang dan jangan khawatir, lalu jelaskan secara rinci. Gadra dan Adelman sudah berteman lama, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Aku kira Gadra sudah tewas, dan dia sama dengan Rajen, dia seorang Akmage. Dia menggunakan teknik seni mistis reinkarnasi untuk memundurkan umurnya. Dengan tambahan informasi, Rimuru yakin akan baik-baik saja, dan pertemuan itu akan diadakan. Di sisi lain diperlihatkan tim Shinji yang baru bangkit dari kematian. Dan kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.